Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Efran Heriadi, pengamat politik dari Kabupaten Musirawas. Nah Pak Efran, kalau yang kita tahu kan ya caleg ini kan ada yang dikatakan caleg pertahanan, ada juga caleg potensial dan juga ada caleg baru tentunya. Nah, tanggapan Pak Efran nih mengenai caleg pertahanan dan juga caleg potensial ini sendiri bagaimana nih Pak? Tentu kalau kita seperti yang kita ketahui bahwa caleg petahana atau incumbent ini mereka sudah memiliki beberapa modal untuk bertarung dalam pemilu 2019 ini. Yang modal pertama itu mereka sudah memiliki modalitas popularitas. Mau tidak mau harus kita akui bahwa mereka sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua itu adalah modalitas ekonomi. Modalitas ekonomi ini sangat penting, atau finansial ini sangat penting dalam caleg untuk bertarung menghadapi pemilu ini. Yang kedua, mereka memiliki modalitas sosial, karena kita ketahui bahwa caleg-caleg petahana ini mereka sudah lebih dulu terjun ke masyarakat. Tentu peran serta mereka di masyarakat ini bisa terlihat jelas. Jadi yang berikutnya adalah pengalaman. Tentu mereka sudah memiliki tim-tim yang bisa mereka gunakan dalam rangka untuk kembali menduduki kursi di legislatif, terutama di DPRD Kabupaten Musirawas. Tapi kalau kita bahas per dapil ini tentunya kita harus tahu ini membahas per dapil. Contohnya kita dari dapil pertama ya, dapil pertama itu di Kecamatan Morabeliti, di TPK, terus di Jayaloka. Di sini ada beberapa caleg petahana seperti dari Partai PAN, PBB, terus dari Golkar, dari Hanura, Nasdem kemarin tidak bisa ikut lagi yang petahananya karena meninggal dunia, terus ada dari PDIP. Nah, dari beberapa nama di partai ini setelah kami langsung ke masyarakat, bertanya kepada masyarakat tentang peluang dari caleg incumbent atau petahana ini, memang beberapa nama dari mereka itu memiliki memiliki peluang untuk terpilih kembali. Tapi jangan lupa di dapil 1 ini juga ada beberapa caleg potensial. Caleg potensial ini kita ukur mereka juga sudah memiliki modalitas sosial, juga mau tidak mau dalam pemilu 2019 ini yang seperti kita ketahui sejak tahun 2009 ini kan sistemnya adalah yang menduduki dengan penghitungan suara terbanyak atau yang memperoleh suara terbanyak. Jadi intinya ini ada selain perang antar partai, ini ada perang dalam tanda kutip ya, perang di internal partai. Nah, jadi di dapil 1 ini kami melihat bahwa ada beberapa caleg potensial. Misalnya ini dari PKB, dari PKB. Tapi kekurangan dari PKB di sini kalau kami melihat ini dari 6 yang seharusnya caleg, mereka hanya terisi 3. Tidak full. Jadi caleg yang kalau kita melihat di masyarakat, mereka ini digadang-gadangkan memiliki kans untuk terpilih, tapi ini mempunyai PR yang berat, mempunyai tugas yang berat. Kalau kita ambil yang seperti saya katakan tadi bahwa suara aman itu 3.500, nyaris dia ini bertarung sendiri untuk memenuhi angka tersebut. Yang berikutnya itu ada dari Gerindra. Nah, dari Gerindra ini seperti yang kita ketahui bahwa pemilu kali ini pemilu yang cukup kompleks dalam artian ini kan serentak dengan Pilpres. Kalau kita baca di daerah-daerah lain, terutama di pusat, ini kan ada yang mengatakan bahwa ada beberapa partai yang akan memiliki efek ekor jas. Artinya partai yang memiliki capres atau cawapres ini berpeluang untuk memiliki efek ekor jas, efek positif dari capres dan cawapres ini. Nah, yang kita lihat yang berikutnya itu ada dari Gerindra. Dari Gerindra ini ada caleg potensial, terus dari Nasdem kita lihat juga ada, dan juga dari PKS dan PDIP. Itu kalau yang kita lihat.
untuk di dapil 1. Dapil 1 dan masih banyak sekali dapil-dapil lain yang memang memiliki caleg-caleg petahana dan juga potensial pastinya. Nah, atas perubahan di tahun 2019 ini tentunya kan suara terbanyak, Pak ya. Jadi ini bukanlah hal yang mudah, tentunya tidak menutup kemungkinan caleg petahana ini bisa terkalahkan dengan caleg potensial seperti itu ya. Iya, suara terbanyak itu dari tahun 2009. Tapi dari yang ini ditambah lagi ada sistem penentuan keterpilihan caleg atau pembagian kursi ini kan saintilek murni. Artinya sangat berbeda dengan yang kemarin. Ini kalau mau mudahnya ini kan dibagi suara partai yang terbanyak itu nanti pembagian kursinya itu kan bisa dibagi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi artinya satu partai itu memiliki besar kemungkinan untuk memperoleh 2 kursi. Tapi kalau kita lihat setelah kita hitung-hitung dengan menggunakan data 2014, saintelek murni ini tidak begitu signifikan pengaruhnya di pemilu 2019. 2019 ini. Okay. Kalau untuk di DPRD kabupaten. Baik. Kalau untuk RI itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh pastinya. Nah, selain kita tahu 433 caleg dan juga ada 6 dapil. Ini pemilu kali ini diikuti berapa partai nih Pak untuk Kabupaten Musirawas? Ini ada 15 partai, tapi berbeda-beda setiap dapilnya. Ada yang dapil, beberapa dapil ada partai yang tidak terisi. Ada beberapa yang tidak terisi Pak ya? Kalau untuk itu yang full, misalnya di dapil 1 itu kan ada 6 kursi, artinya satu partai itu berhak mencalonkan 6 caleg, tapi ternyata ada yang 3, ada yang 3, ada yang tidak terisi sama sekali, ada yang 4 dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi masalah tentunya. Tidak jadi masalah, tapi untuk memperoleh kursi ini agak berat, karena kalau kita lihat pengalaman di 2014 sekali lagi itu ada beberapa partai di beberapa dapil mereka diuntungkan karena keterpenuhan caleg tadi, karena penyumbang suaranya. Iya. Tapi ada juga yang justru bertarung sendiri dan mereka berhasil. Baik, oke. Saya masih ada beberapa pertanyaan yang membuat saya penasaran tentunya masalah kursi ini sendiri Pak ya, tapi nanti kita akan lanjutkan tentunya karena ada jeda yang akan tayang untuk kita tentunya. Nah, pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.